Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sheila Putri Javana. Saya Winda Yuliandari. Saya Erika Agustin. Saya Mesyana Rizky. Saya Nur Afni Valentina. Saya Fadilah Tahtadilika. Saya Indri Lidiana. Kami akan mempresentasikan cara kerja aplikasi Sistem Informasi Akademik untuk sekolah menengah atas yang sudah kami buat menggunakan NetBeans. Pertama, di layar kan ada login tuh. Di usernya kita buat namanya itu admin. Passwordnya kita buat juga admin, kemudian kita klik login. Oke, setelah login tuh ada dashboard yang berisi ada data siswa, data guru, absensi siswa, transaksi akademik, data nilai, dan data kelas. Di sebelah kanan tuh ada button keluar yang kegunaannya itu untuk keluar dari aplikasi. Dilanjut lagi dengan data siswa. Oke, di sini ada dashboard yang tadi kita klik adalah form data siswa. Nah, di sini kita coba untuk membuat salah satu contoh data siswa. Kita isi satu persatu. Dari nama siswa, NIS, tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, NISN, kakak, alamat, NIK ayah, dan NIK ibu. Nah, habis itu kita coba simpan. Nah, nanti data yang sudah kita simpan akan muncul di tabel yang ada di bawah seperti ini. Nah, kalau kita klik datanya dan kita mau mengubah, contohnya kita ubah alamat ya, jadi Jakarta. Nah, kita klik button ubah. Nah, nanti datanya akan terubah dan tersimpan di tabel seperti yang ada di layar. Kemudian kalau kita mau coba hapus datanya, kita coba klik hapus. Yes. Nah, nanti data yang ada di tabel tersebut akan terhapus. Terus, kita coba klik salah satu data yang ada di tabel, tapi kita nggak mau apa-apa ini. Itu kita bisa klik button batal. Nah, selanjutnya kalau kita mau coba nyari data yang ada di tabel, itu kita bisa coba tulis salah satu nama, terus kita cari. Nah, nanti akan muncul data yang ada di tabel tuh seperti ini. Di sini ada button print, kalau kita coba klik, nanti akan muncul tampilan laporan data siswa seperti yang ada di gambar tersebut. Dan yang terakhir, kalau kita mau keluar dari tombol form data siswa ini, kita klik button keluar, maka akan kembali ke tampilan awal dashboard. Lalu ada data guru. Kalau kita klik dashboardnya muncul kayak gini, data formnya guru. Kita isi NIP-nya, lalu isi nama, terus isi tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon. Terus kita klik simpan, nanti muncul di tabelnya yang tadi kita udah isi. Nah, kalau misalkan kita mau ubah, kita tinggal ubah namanya, misalkan Sheila Putri, terus klik ubah yang tadinya Sheila jadi keubah jadi Sheila Putri. Kalau misalkan kita mau hapus, klik yang tadi, klik hapus. Nah, tabel yang tadi Sheila Putrinya udah kehapus. Terus kalau misalkan kita kepencet, terus nggak mau ngapa-ngapain, kita tinggal klik batal. Nah, dia nggak kenapa-napa, nggak keubah, masih ada. Kalau misalkan cari, kita tinggal tulis nama yang kita mau cari. Terus klik cari tuh, nanti muncul sendiri namanya Erika. Nah, kalau misalkan diklik print, nanti muncul laporan data guru.
seperti ini. Nah, terus kalau misalkan kita mau keluar dari form guru, klik keluar, kembali lagi ke form yang tadi yang pertama. Oke, selanjutnya di sini ada absensi siswa. Di sini kita pilih siswa, ini ngambil dari data siswa, terus kita cari statusnya juga, tahun ajaran, kelas, dan keterangan. Keterangan di sini bisa dikosongkan atau bisa diisi. Terus kita simpan. Oke, sudah. Akan muncul di tabel. Sekarang kita ubah. Semisal data kelas kita ubah. Lalu kita klik ubah. Oke. Sekarang ada button hapus. Kalau itu dihapus, bisa dihapus. Terus di sini ada button batal. Kalau semisal kita mau nggak sengaja kita pencet apapun yang ada di sini, kita bisa batal. Dan kita bisa mencari nama siswanya, langsung muncul. Dan sini ada button keluar, itu gunanya untuk kembali ke dashboard awal. Oke, selanjutnya ada data kelas. Di sini misal kita input nama kelasnya, misal kita input 10C, selanjutnya ada tahun ajarannya, kita klik, terus gurunya. Nah, jadi di sini satu guru cuma bisa mengisi satu kelas, misal kita klik yang belum ada ya. Nah, selanjutnya ada tingkatan, misal kita kelasnya kelas 10. Selanjutnya kita tekan simpan, lalu data akan muncul di tabel. Selanjutnya misal kita mau ubah kelasnya nih. Kelasnya kita ubah jadi 11A. Nah, tingkatannya kita juga ubah jadi kelas 11. Selanjutnya kita klik button ubah. Data yang ada di tabel akan terubah otomatis. Selanjutnya misal kita mau menghapus data. Kita klik aja, lalu kita klik tombol hapus, selanjutnya data akan hilang dari tabel. Selanjutnya misal kita nggak sengaja kepencet nih dari data di tabel ini, dan kita nggak mau ubah apa-apa, kita langsung klik aja tombol batalnya. Nah, selanjutnya misal kita mau cari kelasnya, misal kita cari 10B, maka akan langsung muncul dari data di tabel. Selanjutnya kalau kita mau print, kita tinggal klik button print, maka akan muncul laporan data kelas seperti yang ada di layar. Selanjutnya kalau kita mau lanjut ke dashboard yang lain, kita bisa klik button keluar. Selanjutnya di sini ada data nilai. Data nilai ini berisi ada nama siswa. Nama siswa itu diambil dari form siswa ya. Di sini kita bisa isi contohnya nama Sela. Jenis nilainya adalah UAS. Tahun ajaran 2023-2024 ganjil ya. Di sini kita contohnya masukin nilainya itu 95. Lalu mata pelajarannya adalah bahasa Inggris. Nah, kelasnya ini 10A ya. Untuk keterangannya ini bisa diisi atau dikosongkan. Nah, tanggalnya ini sesuai tanggal kita menginput data. Lalu sini simpan, oke, dan data yang sudah diinput itu akan muncul pada tabel paling bawah. Nah, di sini kita coba untuk ubah ke bahasa Indonesia. Nah, oke, lalu data yang sudah diubah itu akan terupdate ada paling bawah. Sini kita mencoba untuk hapus data. Yes, oke. Nah, semua yang data yang diinput akan terhapus tadi. Lalu di sini ada button batal.
Nah, button batal ini untuk mengosongkan text field data ketika tidak sengaja mengklik data di tabel. Lalu di sini kita mencoba untuk mencari data, misalnya nama Pradila. Cari, nah di sini langsung keluar ya semua data nilainya. Lalu di sini ada print. Button print itu untuk memprint data yang sudah diinput. Selanjutnya, di sini ada button keluar, yaitu kembali ke dashboard. Selanjutnya, di sini ada transaksi akademik. Di transaksi akademik ini berfungsi untuk pembayaran SPP siswa. Jadi, ketika kita tulis siswa di sini, ini sudah diambil dari data siswa yang kita input sebelumnya di form siswa. Misalnya, kita isi salah satu siswa tahun ajaran 2023-2024 genap, jumlahnya itu 650. Nah, lalu kita bayar untuk bulan April. Keterangannya di sini boleh dikosongkan ataupun diisi, dan tanggalnya itu sesuai dengan tanggal kita menginput data ini. Dan di sini ada sisa bayar. Sisa bayar di sini itu awalnya dalam satu tahun ajaran itu jumlahnya itu 7.800.000. Nah, di sini sisa 5.850.000 itu karena sudah dibayar 3 kali. Jadi di sini itu tinggal sisa tunggakannya aja. Setelah itu kita klik simpan. Nanti datanya akan masuk. Nah, kan otomatis tercetak kartu pembayaran SPP seperti ini yang bisa diparaf oleh PU. Setelah itu, di sini ketika kita close laporannya, kita masuk ke data semua siswa yang sudah bayar. Misalnya jika kita klik salah satu, nah ini misalnya kita bisa hapus atau ubah. Misalnya kita mau ubah untuk bulan Mei. Nanti datanya berhasil diupdate. Terus kita coba buat hapus. Nah, nanti dia otomatis terhapus dari database juga. Lalu jika kita ingin membatalkan data yang sudah kita klik sebelumnya, kita bisa tekan button batal. Lalu di sini bisa nyari berdasarkan NISN dan nama. Misalnya kita cari nama Sheila, nanti akan muncul data Sheila semua. Atau mungkin bisa juga dari pilih siswa sini, nanti akan muncul data Sheila semua. Dan ini ada button keluar untuk keluar dari form pembayaran SPP ini menuju ke dashboard. Dashboard ini terakhir ada button keluar untuk menutup aplikasi yang kita buat. Nah, mungkin itu penjelasan dari kami mengenai aplikasi sistem informasi akademik yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.